Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia dengan NIM PO 7120-1250058. Dan saya Raihani dengan NIM PO 7120-520. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum rabun dekat dan rabun jauh. Selamat menyaksikan. Data percobaan yang kami lakukan adalah indeks bias lensa N sama dengan 1,5, radius kelengkungan R sama dengan 80 cm, fokus lensa atau hasil hitungan F sama dengan 80 cm. Oke, baik, dari link yang Bapak berikan, ini ada optik yaitu lensa dekat. Ini kami buka linknya. Yang pertama itu kami ubah radius of curvature-nya jadi 80 cm. Index of refraction-nya jadi 1,5. Diameternya menjadi 80 cm. Kemudian ketik label, lalu tarik penggaris ke objek 60 cm. Konten lensnya berarti menjadi 140 cm, sedangkan jika objek menjadi 80 cm, maka konven lensnya di 160 cm, dan yang terakhir jika objeknya di 100 cm, maka konven lensnya di 180 cm. Yang terakhir kami mengetik marginal dan memantulkan cahayanya. Dan baik, selanjutnya ada rabun jauh. Radius of curvature-nya tetap di 80 cm, index of refraction-nya tetap di 1,5, dan diameternya tetap di 80 cm. Kemudian kami menghidupkan label dan tarik penggarisnya kembali ke objek 60 cm. Konven lensnya tetap di 190 cm, dan jika objeknya di 80 cm, maka objeknya 160 cm, dan yang terakhir jika objek 100 cm, maka konven lensnya di 180 cm. Kemudian kami menghidupkan ininya menjadi non dan memantulkan cahayanya. Baiklah, kami akan menjawab tentang pertanyaan diskusi tentang rabun dekat. Yang pertama yaitu, mengapa penderita rabun dekat tidak bisa melihat benda dekat tanpa lensa cembung? Jawabannya adalah karena cahaya dari benda dekat tidak dapat dibiaskan cukup kuat oleh lensa mata sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Yang kedua yaitu, bagaimana lensa cembung membantu mengumpulkan sinar agar jauh tepat di retina? Jawabannya adalah lensa cembung bersifat konvergen sehingga mampu membelokkan sinar dari benda dekat agar titik fokusnya berpindah ke depan dan jatuh di tepat retina. Yang ketiga yaitu bagaimana perubahan bayangan saat objek digeser lebih dekat atau lebih jauh dari fokus. Yang pertama yaitu, jika benda lebih dekat dari fokus, maka bayangan maya tegak diperbesar. Yang kedua yaitu, jika benda tepat di fokus, maka bayangan tidak hingga. Dan yang terakhir, jika benda lebih jauh dari fokus, maka bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Pertanyaan diskusi dari rabun jauh adalah, yang pertama, mengapa penderita rabun jauh tidak bisa melihat benda jatuh tanpa lensa cekung? Jawabannya, karena bayangan benda jauh jatuh di depan retina pada penderita rabun jauh. Yang kedua, mengapa fungsi lensa cekung dalam menggeser fokus sinar agar jatuh tepat di retina? Jawabannya, lensa cekung menyebarkan sinar sehingga titik fokus sinar menjadi lebih jauh dan bayangan jatuh tepat di retina. Yang ketiga, bagaimana perbedaan bayangan yang terbentuk sebelum dan sesudah penggunaan lensa? Jawabannya, perbedaan utama terletak pada ukuran orientasi dan kejelasan bayangan. Lensa dapat memfokuskan, memperbesar, memperkecil, dan membalikkan bayangan. Sementara bayangan tanpa lensa cenderung lebih redup dan kurang fokus. Sekian
hasil praktikum kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.